Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Monday Night Raw Glasgow, Skotlandia hadir di hari ini tanggal 25 Maret 2025 mulai jam 3 subuh guys ya. Kita kembali mendapatkan opening Cena Cody yang mana tidak ada ya adu promo yang terjadi, cuma promo penting lanjutan penekanan dari John Cena yang kita dapatkan, serta ending yang agak mediocre, agak turun, ada agak ngedrop guys ya. Dari minggu lalu masih lebih ngedrop minggu ini. Minggu lalu kita bilang ya endingnya tidak yang begitu maksimal karena Balor tidak jadi menang gangguan Dominic, ya masih bisa kita maafkan karena melihat ending yang terjadi di Raw hari ini yang lumayan jauh lebih kurang daripada Raw sebelumnya guys. Ya, ada beberapa kelanjutan cerita yang kita dapatkan menuju WrestleMania. Kita bahas lengkap di Gulat Review. Episode hari ini kita dibuka dengan John Cena kembali hadir dengan baju barunya khusus Glasgow guys ya. Dia menambahkan sebuah bumbu-bumbu penekanan dari promo sebelumnya yang sudah kita bedah guys ya, dimana Cena bilang kalau fans sudah pada mengerti lah sekarang dengan promo yang dia sampaikan minggu lalu. Bahkan semuanya merasa kaget dengan yang Cena sampaikan. Dengan orang yang semua hadir di sini, dia bisa aja milih salah satu orang dan juga menghardiknya suka-suka dia. Bahkan fans beberapa kali nge-chance fuck you Cena sama shut the fuck up guys ya. Dan Cena selalu mengembrace itu sebagai bukti kalau apa yang dia katakan selama ini benar. You make this so easy. Fans itu membuat Cena lebih mudah untuk melakukan apa yang dia lakukan, lebih mudah untuk mengungkapkan apa yang dia ungkapkan. Cena juga menekankan kalau banyak fans yang senang ketika saya mengejek bocil yang di minggu lalu itu guys ya. Dan dia memang merasa semua fansnya itu orang-orang yang menjijikan, horrible, orang-orang jahat. Satu kalimat yang penting Cena sampaikan adalah I'm going to ruin wrestling for every fan, for every wrestler, for everyone. Dia punya misi untuk merusak, menghancurkan gulat profesional untuk semua orang, untuk semua pegulat dan semua fans. Dan dia punya motivasi untuk menjadi 17-time World Champion di WrestleMania. Dan dia akan menghapus histori Ric Flair guys. Karena saat ini dia sama Ric Flair sama-sama 16-time. Ketika dia nanti jadi 17-time, Ric Flair, nama Ric Flair tidak akan orang ingat. Yang orang ingat adalah nama John Cena katanya guys ya. Dan dia bilang saya akan memenangkan championship title dari Cody tersebut dan akan pensiun dengan title tersebut. Dimana title yang dia bawa ini Cena anggap menjadi title yang sesungguhnya, dimana nanti WWE akan terpaksa membuat title baru yang Cena anggap sebagai title mainan. Cena ngangkat cerita soal title mainan yang pernah dia debut di bulan April 2005, spinner belt itu guys ya. Katanya waktu itu fans banyak membenci itu, menghardik itu, mencela itu. Orang bilang itu sebuah mainan karena championship bukan mainan. Dan Cena bilang tadi dia akan bawa real champion biar WWE bikin mainan buat kalian semua katanya. Itu sebuah misi besar, sebuah kejelasan yang kita akan dapatkan kalau Cena menang title di WrestleMania. Nah, dia akan berencana untuk mempertahankannya hingga akhir tahun guys. Mendengar promo ini saya jadi lumayan paham nih. Nanti setelah Cena menang kita akan mendapatkan Cena yang akan berusaha mempertahankan titlenya dengan motivasi membawanya pensiun, karena itu dianggap sebagai real championship. Tentu babyface yang akan mengincar atau merebut title Cena nantinya kalau Cena menang guys ya, itu akan jadi passing the torch moment. Itu akan jadi title yang sangat berharga untuk diambil. Bisa jadi yang akan ambil title itu si Cody lagi guys, kalau WWE tidak membuild up top babyface lain setelah WrestleMania nanti. Cody keluar. Cody bilang dia minggu lalu ngomong kalau ini bukan Cena yang dia harapkan, ini bukan Cena yang dia kenal. Dia salah minggu lalu dia bilang. Dan dia melihat Cena yang sekarang adalah Cena yang baru, Cena yang sangat berbahaya, paling berbahaya dari Cena sebelumnya. Cody bilang Cena ngomong mau
jadi 17 time, mau merebut title dari semua fans, dia lupa. Dia harus merebut title dari saya dulu, kata si Cody. Cena kalau mau title nih, taruh Cody di bawah titlenya. Cena nggak ngomong apa-apa di depan Cody, guys. Dia lempar mic-nya, dia kayak mau berantem gitu. Kalau Cody juga ngajak berantem gitu, guys. Ya udah, Cena pergi aja gitu. Mau balik lagi terus pergi lagi. Terus Cody bilang dengan motivasi Cena untuk merebut title ini dan membawanya pensiun, itu malah semakin memotivasi Cody untuk mempertahankan titlenya. Dan apa yang dilihat Cody sekarang, Cena pergi tanpa pegang title, itu akan terjadi juga di WrestleMania. Karena di WrestleMania, Cena akan pergi tanpa title dari WrestleMania. That's the bottom line. Itu ending dari promo ini. Saya memang merasa ada kekecewaan, poin di mana saya berharap ada lebih back to back lah daripada sebelumnya. Di pertemuan mereka pertama kita nggak dapat adu promo. Di pertemuan sekarang juga nggak dapat adu promo itu. Plus cerita kenapa Cena memilih untuk jual jiwanya ke The Rock juga kita tidak dapatkan ceritanya di sini. Tetapi yang bisa saya ambil positifnya, guys, adalah Cena menekankan misinya. Cena menekankan motivasinya, dan itu yang membuat promonya cukup penting di hari ini. Cuma sekali lagi, saya malah jadi ragu nih, guys. Mungkin sampai Cena keluar bersama The Rock atau Cena menang title nanti, mungkin nggak akan diungkapkan kenapa Cena jual jiwanya. Bahkan Cena pas sudah menang title nanti, mungkin Cena nunjukin ini loh kenapa saya menjual jiwanya. Baru begitu kali, guys. Jadi saya akan berhenti untuk berharap Cena akan mengungkap alasan dia jual jiwanya sampai nanti dia benar-benar menang title 17 time world champion. Kita asumsi aja lah. Cena nggak perlu menjelaskan, kita jadi bisa asumsi aja. Kalau Cena jual jiwanya ya simply karena dia ingin menang 17 time world champion. And that's it. That's all the segment. Opening match tag team, Jey Uso yang harusnya sama mystery partner, tapi ternyata mystery partnernya adalah saudaranya sendiri, yaitu Jimmy Uso. Seperti dugaan saya sebelumnya. Makanya jangan terlalu berharap tinggi, guys, ya. Karena cuma memang Jimmy Uso. Match lawan Theory dan Waller. Jelas Jimmy dan juga Jey menang. Jey yang ngepin Theory untuk memenangkan matchnya. Ada Wandy yang kita dapatkan di sini, guys, ya. Ya, good old times. Nah, setelah match seperti diduga, Gunta datang menghajar Jimmy dan juga mencoba menghajar Jey. Jey mencoba melawan dan coba untuk ngasih spear tapi kepleset. Dan Gunta jadi bisa ambil kesempatan untuk menghajarnya. Ketika Gunta menghajar Jey dengan pukulan sikunya, terus Jimmy datang dengan steel chair untuk membuat Gunta turun ke bawah. Saya agak sedih sebenarnya, guys, ya. Kayak merasa kayak kasihan sebenarnya melihat Jey botch tadi, kepleset. Tapi ternyata bukan kepleset itu, guys. Itu settingan kepleset. Soalnya kita dapat penjelasannya dari Jimmy Uso di belakang ngobrol sama Jey. Jimmy yang kayak ngasih tahu ke Jey setelah beberapa segmen, guys, ya. Jimmy kayak ngasih tahu ke Jey, kamu kok bisa begini? Kemarin tadi kamu bahkan kepleset kayak begitu. Ini bukan Jey yang saya lihat, yang saya pikir akan bisa menang title. Kamu gak akan bisa ngalahin Gunta kalau begini. Bukan Jey seperti ini yang bisa ngalahin Gunta, kata si Jimmy Uso. Nah, disitulah poin dimana saya berpikir berarti kepleset tadi adalah bagian dari storyline. Dan pinternya orang kreatif, kita tahu di minggu lalu divingnya Jey Uso bukan settingan, diving yang memang botch murni. Tetapi dengan WWE kasih sebuah story kepleset yang terjadi di sini, itu membuat kita kerasa kalau yang minggu lalu bisa jadi sebuah settingan juga. Jadi kayak kesannya yang minggu lalu itu memang sengaja, karena minggu ini sengaja, dan jadi sebuah storyline gitu loh. Menurut saya lumayan cerdas nih apa yang dilakukan oleh kreatif untuk menyelamatkan cerita Jey Uso dan nge-embrace botch yang terjadi dengan sebuah botch yang dibikin. Kehadiran Jimmy Uso kayaknya memang tujuannya untuk ngasih variasi story Jey Uso, tapi sepertinya mengorbankan US title match-nya Jimmy Uso yang kayaknya dijanjikan ke situ. Atau memang ini ya sementara aja biar story-nya Jey ngangkat dikit, karena minggu depan Jimmy Uso nantang Gunta. Sempat Jimmy Uso tampal Gunta di situ tadi karena Gunta meremehkan Jimmy Uso. Nah, ini bagian dari Jimmy ngasih variasi story untuk build up Jey dan juga Gunta. Sekali lagi berarti dia mengorbankan kesempatan US title-nya di SmackDown. Atau tetap yang SmackDown jalan, yang di Raw juga jalan. Bisa jadi seperti itu. Cuma sekali lagi saya harus apresiasi bagaimana kreatif
membuat story, memasukkan story J yang diremehkan dengan tambahan bumbu botch yang kita dapatkan. Tadinya saya kasihan, sekarang jadi saya ngerasa, lumayan tuh, lumayan terselamatkan lah ceritanya Jey Uso dengan main-main kepleset tadi guys. Kita dapat schedule match sebenarnya Chad Gable lawan Dragon Lee, tapi Chad Gable bilang katanya dia lagi sakit, bersin-bersin batuk-batuk itu bawa tisu, terus dia ngasih surat dokter, kayaknya settingan atau bikin nggak tahu juga guys. Jadi ngasih ke Nick Aldis, tapi cancel, terus Nick Aldis menyetujui jadi matchnya cancel sama Chad Gable si Dragon Lee. Cuma Chad Gable bilang ada El Grande Americano kalau mau menggantikan saya. Coba aja katanya, debut aja gitu katanya. Terus Dragon Lee bilang ya udah kalau mau match sama El Grande Americano. Tapi kan Dragon Lee sama Mysterio tahu itu kan Chad Gable. Cuma ya dalam ceritanya di sini Chad Gable sama sekali merasa bukan dia lah itulah. Mana nggak mungkin dia sakit kayak gini bisa bergulat gitu. Tapi jelas El Grande Americano itu guys ada entrance-nya juga. Pokoknya udah proper lah ini pegulatnya. El Grande Americano melawan Dragon Lee dan dia berhasil menang guys ya. Berarti memang WWE akan meneruskan bagaimana El Grande Americano ini terus akan dispekulasikan sebagai Chad Gable, dan dimana Chad Gable tidak akan mengakuinya sampai nanti kepergok kali guys ya. Pas match El Grande lawan Dragon Lee itu, El Grande itu nyopot topengnya Dragon Lee terbuka banget gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana potongan rambut Dragon Lee selama ini. Mukanya juga seemingly bisa kelihatan juga guys. Jadi agak disrespect, terlalu terbuka kalau saya bilang. Bisa lumayan jadi highlight juga tuh guys. Kita dapat Lyra lawan Raquel. Lyra bisa menang dengan roll up Raquel, dimana sempat beberapa kali Liv Morgan ganggu. Liv Morgan sama Raquel pun sempat menghajar Lyra setelah ending match. Setelah match selesai Lyra retain guys ya. Tapi Bayley datang untuk menyelamatkannya. Minggu depan mungkin kita lihat Bayley sama Lyra lawan Raquel dan juga Liv Morgan di sini. Matchnya lumayan oke tuh, Lyra sama Raquel. New Day mengincar title War Raiders guys. Untuk di Mania dia pengen lawan War Raiders katanya, cuma si Adam Pearce bukan Nick Aldis ya. Adam Pearce tidak mengizinkan begitu saja, mereka harus membuktikan. Jadi mungkin New Day minggu depan akan match dulu number one contender, baru mereka bisa ngincar War Raiders. Karena War Raiders juga nggak ada lawan selama ini guys ya. Saya berpikir memang New Day kayaknya yang memang bisa merebut title tersebut. Adam Pearce mau mengumumkan sesuatu terkait Rhea Ripley yang ikut tanda tangan walaupun namanya nggak ada. Adam Pearce menekankan nggak bisa kayak begini. Ini kontrak hanya untuk 2 orang, nggak bisa Rhea Ripley nambahin. Jadi dia berpikir tetap matchnya Bianca lawan Io di WrestleMania. Terus masuk semua tuh. Io bilang dia nggak peduli lawan siapa aja, dua-duanya juga nggak apa-apa kata Io. Terus Bianca bilang kayaknya saya udah menang Chamber, apa ya saya harus dapat kesempatan gitu. Pokoknya Adam Pearce belum sempat jelasin, dipotong terus sama musik-musik mereka. Rhea Ripley tetap termotivasi untuk minta rematchnya kata gitu. Adam Pearce dapat solusi. Tetap match Women's World Champion terjadi di WrestleMania 1-on-1. Tetapi Rhea Ripley kalau mau rematch minggu depan lawan Io Sky. Women's World Title rematchnya Rhea lawan Io Sky minggu depan. Karena Bianca ini ngerecokin Adam Pearce saja, jadi Adam Pearce memasukkan Bianca menjadi special guest referee-nya guys. Jadi minggu depan kita dapat 1-on-1 rematch Rhea lawan Io, di mana Bianca jadi wasitnya. Nah ini mah simply menebalkan prediksi kita bahwa benar kita akan dapat triple threat Women's World Champion di WrestleMania. Entah bagaimana nanti Bianca nggak mau ngunci, Bianca mengajar sendiri, matchnya jadi DQ, dan Rhea semakin panas dan semuanya setuju untuk triple threat. Itulah yang akan terjadi minggu depan. Kita dapat promosi Empang guys. Menarik sekali promosi Empang. Dia mereveal di SmackDown besok London. Kita akan dapat kontrak signing. Roman Reigns, Seth Rollins, dan CM Punk akan tanda tangan kontrak WrestleMania Triple Threat mereka. CM Punk mention sebuah hal, yaitu dia memang dapat match di Mania, tapi dia nggak dapat yang dia inginkan. Yang kita asumsi adalah main event WrestleMania. Tapi CM Punk nyebut lagi, apa emang saya nggak dapat? Itu kayak mengibaratkan kita kayaknya memang dia akan dapat itu. Cuma cara dia dapat yang kita nggak dikasih tahu guys. CM Punk merasa dia mau dapat yang dia inginkan di WrestleMania, yaitu spot main event asumsinya. Itu gara-gara Seth Rollins yang ganggu karena pas di Chamber kemarin itu
Roman Reigns yang ikut campur urusan dia, yang membuat dia tidak bisa dapat yang dia inginkan. Nah, tapi sekali lagi bisa jadi arahnya adalah favor si Paul Heyman. Mungkin Paul Heyman mengusahakan dia masuk main event apa gimana? Atau ya memang spot main event dia dapatkan dengan sendirinya gitu. Ya emang sudah jelas dapat gitu. Ada sedikit teasing yang kita dapatkan di mana CM Punk menyebut wise man-nya Roman tuh bukan sekedar wise man. Yang maksudnya mungkin wise man ini bermuka dua, atau wise man ini mungkin bisa dimanfaatkan CM Punk. Itu yang kita dapatkan. Itu yang saya dapatkan guys ya. Terus poin penekanan CM Punk di ending yang sangat-sangat menarik. Dimana CM Punk menyebut aku yang membuat dan menciptakan kalian. Jadi CM Punk ngeklaim, dan memang iya ceritanya guys ya, atau realnya ya, CM Punk yang mempunyai ide soal The Shield diungkapin ke Vince McMahon dan disetujui Vince McMahon. CM Punk ngeklaim kalau Rollins dan Roman Reigns ini masuk ke WWE karena dia, dan dia akan mengakhiri Rollins dan Roman Reigns di WrestleMania. Jadi dia yang menciptakan, dia yang akan mengakhirinya. Itu sebuah statement yang cukup besar, statement yang cukup kuat dari sisi CM Punk. Akan sangat menarik kita lihat apa yang terjadi di kontrak signing SmackDown besok Sabtu subuh jam 3 guys ya, atau jam 3. Sampai kita ke main event kita adalah Bron Breakker lawan Penta for Intercontinental Championship match yang berakhir disqualification karena Dominic menghajar Bron Breakker. Dominic gak bisa nahan diri guys ya, yang membuat matchnya jadi ya udah selesai abruptly, selesai tidak sesuai yang kita harapkan. Ini match pertama titlenya Penta, match title pertamanya Penta dirusak oleh Dominic. Mungkin maksudnya WWE untuk menyelamatkan Penta biar tidak kalah konyol guys ya. Jadi kalahnya di EQ lah gitu. Karena mungkin Penta belum saatnya menang title di sini. Dan ditambah lagi Balor menghantam Bron Breakker pakai kursi. Penta disuruh Dominic menghantam Bron Breakker pakai kursi biar menandakan kalau Penta heel dan masuk Judgment Day. Walaupun Balor bentuknya nggak setuju guys ya. Tapi endingnya Penta hajar Dominic pakai kursi itu dan membuat kayak Balor, lah apa gua bilang. Begitu dalam hatinya Balor guys ya. Jadi udah Balor menghajar Penta juga, menghajar Breakker juga, dan Judgment Day standing tall. Ini kenapa endingnya kok Judgment Day standing tall tuh apa poinnya gitu kalau saya bilang. Apa poinnya gitu guys. Menurut saya nggak terlalu besar untuk jadi sebuah standing tall frame ending gitu loh. Apa WWE mau menekankan, Triple H mau menekankan kalau Judgment Day itu masih relevan. Judgment Day itu masih punya kekuatan yang signifikan. Menurut saya nggak cukup. Nggak cukup signifikan untuk jadi sebuah frame ending gitu. Minggu lalu kan udah Judgment Day tuh endingnya. Minggu ini kenapa Judgment Day lagi gitu loh. Tapi kita lihat dari sekian segmen, memang kayaknya memang tidak ada yang besar rasanya guys. Dari semua match yang ada. Itu memang karena WWE tidak membuild up apa yang mereka siapkan di Raw Glasgow ini besar-besar juga kali guys ya. Jadi yang dikasih ya udahlah standing tall Judgment Day aja. Nah pertanyaannya, siapa ini akan mengincar title Intercontinental berikutnya? Apakah Balor minta rematch lagi? Atau Penta jelas ini dia DQ, dia pasti minta rematch? Atau jangan-jangan Dominic yang minta nanti? Karena Dominic sama Balor bersih tegang. Mungkin Dominic yang akan ngincar berikutnya guys. Dimana ini terakumulasi nih. Penantang IC title bukan cuma 1, bukan cuma 2, 3 orang bisa jadi. Atau bahkan nambah lagi 1. Yang mana kita tahu rumornya dari beberapa bulan lalu kalau Intercontinental title akan dipertandingkan lebih dari 2 orang. Bisa triple threat, bisa fatal 4-way, bisa fatal 5-way, bisa stipulasi no DQ, no holds bar, atau bahkan ladder match atau TLC. Itu kita akan dapatkan guys. Entah bagaimana stipulasinya, entah bagaimana kelanjutan bookingannya seperti apa. Tapi early prediction saya agak mencium bau-bau stipulasi alat-alat, yaitu TLC guys. Karena kita kan ekspektasi ini ladder match. Tapi kenapa kursi yang kepake di sini? Mungkin minggu depan meja, minggu depannya lagi ladder. Jadilah TLC match for Intercontinental title. Dimana
untuk menang yang ngambil title dari atas tangga guys ya. Saya happy banget kalau itu yang kita dapatkan di WrestleMania Intercontinental, dan akan terasa rame dan seru tuh build up-nya kalau rame-rame mengincar satu championship. Dan itu bisa jadi momen yang besar untuk Sheamus dapat title-nya guys. Tapi Sheamus belum kelihatan nih dari kemarin-kemarin nih. Apakah kita akan dapat build up-nya Sheamus? Karena ini WrestleMania itu masih 20 hari lebih lagi guys, kurang dari sebulan. Dan masih bisa lah tuh kalau nge-build up beberapa orang lagi untuk masuk dalam story ini. And we'll see what comes after European Tour. Dan itu tadi review saya untuk episode Monday Night Raw hari ini. Openingnya tetap oke seperti minggu lalu, tapi endingnya lebih jelek daripada minggu lalu guys ya, saya akui itu. Untuk dari segi episode itu ya, match demi match yang terjadi, menurut saya episode Raw lumayan cukup mediocre. Untuk crowdnya gimana? Kualitas crowd Glasgow kayaknya tidak sebesar sebelumnya guys ya, tidak sebesar Brussels, tidak sebesar Bologna guys ya. Kita bisa akui itu di Glasgow, cuma tetap berisik, tetap ramai, tetap berisik, tetap dengan chance dan teriakan yang lebih besar daripada Amerika, khasnya Eropa lah guys ya. Itu yang saya rasakan. Teman-teman punya pendapat sendiri, silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-temanku yang masih setia support channel Gila Gulat. Thank you.